Ada orang ketika nerima ujian marah-marah, ada nggak tuh? Bahkan kena duri di jalan, kenapa aku di jalan, sampai menghina-hina Allah lagi. Kenapa sih Allah naro ini di sini? Sampai marah-marah. Ada juga orang yang nerima ujian itu dengan alhamdulillah, tandanya saya punya dosa nih. Dosa apa? Jadi ada orang yang nerimanya positive thinking, ada orang yang berpikir negatif thinking, tergantung tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada Pak, musibah yang paling besar apa kata Nabi? Yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabtaliyahumullahu bithalati baliyat. Akan datang suatu zaman menimpa umatku, kata Nabi loh ya. Mereka lari dari ulama, mereka lari dari fuqaha, orang yang ahli fikih. Maka ketika itu Allah akan menurunkan 3 bencana, 3 musibah, 3 masalah terhadap mereka. Hati-hati. Kalau misalnya kita meninggalkan atau menjauhi agama, tentu agama di situ ada ulama. Ulama adalah warathatul anbiya, pewaris daripada para nabi. Apa yang akan ditimpakan kepada mereka yang membenci ulama, yang menjauhi ulama? Bithalati baliyat, 3. Yang pertama, Allah akan mencabut keberkahan dalam usahanya. Hati-hati, usahanya ngerasanya nyaman, dapatnya banyak, tapi duitnya habis terus nggak kemana. Mungkin bisa jadi karena kita jauh dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada keberkahan yang didapat rezekinya dari situ. Wathani, yang kedua, yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Kalau orang sudah jauh dari agama, sudah jauh dari ulama, maka Allah Ta'ala menguasainya dengan penguasa yang zalim terhadap dirinya, terhadap mereka. Allah kasih misalnya kepala daerah yang zalim, mulai dari tingkat mungkin RT, RW. Makanya kita bersyukur, kita beribadah kepada Allah bareng-bareng, apalagi kalau RT, RW-nya ada. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmat dari langit Allah, amin ya rabbal. Dan yang terakhir, ketika seseorang jauh dari ulama, maka musibah yang akan dia dapat, watsalitsu yukhrajuna minad dunya bighairil iman. Ketika seseorang jauh dari ulama, jauh dari agama, maka yang terakhir ketika meninggal dunia tanpa bighairi iman, enggak membawa iman. Ini yang musibah besar. Maka kita kalau ada di sana, ada marhabanan hadir, ada majelis hadir, enggak usah saling membenarkan. Di sini aja, enggak usah ke sana, karena sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sholawatan di daerah mana hadir, selagi itu kenikmatan beribadah kepada Allah dan niatnya karena Allah, insya Allah jadi berkah hidupnya. Jadi kalau masalah ini ujian, ibu-ibu bapak datang ke sini pasti ujian. Ujian melawan hawa nafsu dirinya, apalagi misalnya ujian dari manusia, setan yang berbentuk manusia, itu lebih sulit lagi tuh. Jangan, nggak usah. Udah di rumah aja nonton TV. Waduh, itu sebenarnya enak. Tapi memang ujian itu sangat berat ketika iman kita kecil. Ketika iman kita kuat, nikmat ketika beribadah, insya Allah segala halangan akan dilewati. Mudah-mudahan kita sebagai orang yang beriman mampu melewati ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sejatinya ujian untuk menaikkan level keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda daripada sayangnya Allah kepada hambanya yang beriman adalah wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sahita falahu sukhta. Dan sungguh apabila Allah mencintai hambanya, maka dia akan menimpakan ujian-ujian kepada mereka.
maka baginya keridhaan, dan barang siapa yang murka maka Allah baginya kemurkaan. Jadi kalau ibu bapak nerima ujian, nikmati, karena ujian itu sejatinya untuk menaikkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak usah dibikin berat ujiannya apapun, selagi kita hidup pasti kita diberikan ujian, karena tidak semena-mena Allah ciptakan manusia memang untuk diuji ketika melewati dunia ini. Mudah-mudahan kita semua ikhlas ketika Allah uji dengan ujian apapun, karena ujian kalau tidak dilewati bawaannya berat, tapi kalau dilewati, oh iya ya, dulu saya ini bisa memberikan hikmah kepada orang yang terkena musibah pada saat itu. Dulu juga saya sama seperti kamu. Nah, bisa menceritakan kenikmatan ujian masa lalu kepada orang yang tertimpa ujian saat ini. Bisa bercerita, bisa berbagi, bisa memberikan kesenangan terhadap orang lain, dan mudah-mudahan bisa memberikan keringanan. Oh iya, kalau gitu berarti sama ya ujian kita. Insya Allah ujian yang dilewati dengan kenikmatan akan menjadi berkah. Amin ya rabbal alamin.